Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan channel Ridwan Saleh Saleh Official. Salam peternak sapi Indonesia. Salam saya dari Riau ya. Jadi semoga para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia diberi kesehatan, begitu juga dengan ternaknya ya. Jadi teman-teman, pada siang hari ini ya, yang cerah ini ya, jadi saya masih aktivitas teman-teman, angon sapi ya, kegiatan sehari-hari. Jadi pada video kali ini teman-teman, saya mau jelaskan teman-teman ya. Mungkin banyak kita yang nggak tahu teman-teman ya. Ini permasalahan besar sapi ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya. Ketika sapi ini birahi ya. Jadi birahi sudah kita kawinkan ya teman-teman ya. Sudah kita kawinkan, misalnya kita IB ya. Jadi ini ada kasus teman-teman ya, sudah kita IB. Jadi teman-teman, pas siklus berikutnya dia tidak birahi teman-teman ya. Tentu ini kalau menurut pandangan kita ya kan, ini biasanya kalau sapi udah dikawinkan atau sudah di IB tidak birahi ya. Jadi itu sekitar ini teman-teman ya, sekitar 90% bunting ya teman-teman ya. Karena kenapa ya, dia tidak birahi lagi teman-teman. Jadi tanda-tanda sapi yang bunting itu dia tidak birahi teman-teman ya, ketika dikawinkan ya. Jadi melihat siklus ini ya, yang siklus ketika dia habis di IB ya, kita lihat siklusnya teman-teman ya. Siklusnya dia di 21 hari sampai 22, dari 18 sampai 22 hari teman-teman ya. Jadi kalau tidak birahi itu bunting teman-teman ya biasanya. Jadi di sini ada ini ya, di tempat saya teman-teman ya, ada sedikit kasus tentang ini ya, permasalahan sapi ya. Jadi ternyata sudah di IB teman-temannya, di IB, kemudian sapi itu tidak birahi ya. Jadi si peternak sapi ini menganggap ini udah bunting teman-teman ya. Jadi setelah ini ya, setelah bulan ke bulan ya. Jadi setelah udah 5 bulan teman-teman, ternyata sapinya birahi teman-teman ya. Jadi keluar cairan ya, cairan bening ya. Persis seperti tanda-tanda sapi yang meminta kawin teman-teman ya. Jadi ini teman-teman ya, ini ada kasus ya. Jadi kemarin itu sudah dicek ya sama mantrinya ya, sama mantrinya, ternyata teman-teman zong teman-teman ya. Sapi saya itu teman-teman ya, sapi teman saya teman-teman, zong hasilnya. Jadi udah 5 bulan dia ya, udah 5 bulan menunggu, dia kira sapinya bunting. Dari nengok posturnya teman-teman, jadi sapi itu perutnya besar ya, seperti ciri-ciri indukan hamil teman-teman ya. Jadi setelah dicek di PKB langsung ya, pemeriksa kebuntingan sama mantri, ternyata zong teman-teman. Nah di sini teman-teman ya, saya kasih tahu atau saran untuk teman-temannya. Jadi kalau untuk kawin yang IB ya, inseminasi buatan ya teman-teman ya, harusnya teman-teman di usia 50 hari ya. Kalau sapi itu nggak birahi, dicek aja teman-teman ya, bagus memastikan ya. Jadi di 50 hari itu ya kan, hampir 2 bulan teman-temannya, dicek aja. Karena kenapa teman-teman? Jadi kalau itu bunting, pasti mantrinya tahu teman-teman ya, pasti tahu dia. Jadi inilah teman-teman kesalahan dari kita ya, kita biarkan ya sapinya, ternyata udah jalan 5 bulan dia birahi lagi, ternyata dicek bunting. Jadi disitulah kita sia-sia teman-teman ya, sia-sia waktu. Aturan udah 5 bulan, tinggal nunggu 4 bulan lagi, itu pasti beranak ya. Kalau seandainya bunting, ternyata tidak bunting teman-teman ya, kembali ke ini, ke awal lagi ya. Jadi menunggu siklus lagi lah, baru di apa teman-temannya, di IB lagi ya. Jadi seperti itu teman-temannya. Jadi kalau ada ini, kalau ada seperti itu teman-teman, kalau di IB, segera teman-teman PKB ya, pemeriksa kebuntingan, panggil mantrinya, telepon, suruh dia ya, supaya dicek langsung sapinya bunting atau enggak bunting. Jadi walaupun dia enggak bunting teman-teman, kita pun itu istilahnya wajar ya, tidak istilahnya apa namanya, tidak menunggu lama teman-teman, sampai 5 bulan, hampir setengah tahun ya teman-teman. Aturan sapi ini udah bunting, ternyata tidak bunting ya. Disitulah kita betul-betul rugi dari waktu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman seperti itu biasanya. Maka tuh
terjadi ini ya. Kalau sapi yang seperti itu ternyata udah di IB dia, ternyata di 5 bulan baru birahi lagi. Itu ternyata sapi itu kalau menurut saya ada gangguan dari ini ya, peranakannya teman-teman ya. Jadi reproduksinya. Jadi itu sama dengan kayak penyakit teman-teman ya. Nah, jadi banyak sekali teman-teman ya terjadi permasalahan sapi. Kadang kita nggak tahu ya teman-teman yang seperti itu ya. Kalau kayak gitu teman-teman tentu kita sangat rugi, rugi betul ya, rugi waktu ya, rugi tenaga ya. Kita angon ini hampir setengah tahun itu kalau saya lihat teman-temannya, tinggal 1 bulan lagi, karena 5 bulan kalau menambah 1 lagi hampir setengah tahun. Aturan tinggal menunggu ini ya, menunggu beranaknya ya. Nah, jadi di sini ada kasus seperti itu teman-teman ya. Jadi saran saya untuk teman-teman semua yang punya sapi ya, jadi apapun sapinya, walaupun dia kawin alami atau kawin di IB ya, kawin suntik ya, tetap teman-teman nih ya, usahakan setelah dia kawin itu dari siklus berikutnya atau sekitar 50 hari sudah bisa dicek sama mantri ya. Jadi supaya kita tahu, jadi kita puas teman-teman ya, jadi puas. Walaupun dia tidak bunting kita puas, kalaupun bunting kita senang ya. Kalau kayak semalam itu teman-temannya menunggu 5 bulan, tentu kecewa banget ya. Kita menganggap, oh udah bunting ini ya, senang kita nggak birahi. Udah bunting, ternyata di IB di usia 5 bulan ternyata keluar birahi ya, cairan bening ya. Cairan bening itu menandakan sapi itu minta kawin. Tapi ada juga teman-teman ya, sapi seperti itu ada juga yang bunting ya teman-teman ya. Jadi inilah kasus teman-teman di daerah saya ya. Jadi semoga saja teman-teman harus jeli ya. Karena beternak ini kita istilahnya teman-teman menunggu 1 tahun ya. Kalau dapat 1 tahun itu kita udah menghasilkan ini ya, menghasilkan satu pedek teman-teman ya. Jadi harus seperti itu teman-teman, jeli kita ya. Jadi kalau 3 bulan kita jeli juga, oh ini kenapa nggak birahi, jeli kita supaya birahi, supaya bisa dikawinkan lagi induknya ya. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, sangat penting. Jadi teman-teman harus perhatikan ya ternaknya. Kalau nggak diperhatikan seperti itu, oh kira-kira, karena gini teman-teman ya, sapi itu kadang ada yang menipu teman-teman ya. Jadi dari perutnya itu besar, turun ya, bulat ya. Oh ini udah bunting, ini bunting ya. Ternyata tidak teman-teman ya, setelah dicek ya sama mantri, karena yang ahlinya itu mantri, dia paham teman-teman ya, paham betul. Kalau kita sih menganggap ini kan, oh bunting karena tidak birahi. Jangan teman-teman ya, supaya hasilnya puas teman-teman dengan itu ya, dengan pemeriksaannya ya. Jadi tahu ya sapi teman-teman itu bunting apa tidak bunting. Jadi kalau seandainya kayak gitu bisa kecewa betul, kecewa berat teman-teman ya. Karena udah menunggu, kita udah senang, ini tinggal nunggu beranak aja nih, tinggal berapa bulan lagi, udah jalan 5 bulan ya. Ternyata birahi teman-teman. Disitulah kecewa berat teman-teman ya. Jadi saya tekankan kepada teman-teman, untuk para peternak sapi yang pemula atau yang baru ya, harus apa ya teman-teman, harus cerdas teman-teman ya, harus cerdas dalam beternak ya. Walaupun kita tidak paham ya, kita bertanya teman-teman ya. Karena sapi itu teman-teman ada juga kurus dia bunting, ada juga dia gemuk tidak bunting, ada juga gemuk bunting ya. Maka tuh teman-teman, sapi itu beda sapi, beda bentuk teman-teman ya. Jadi ini teman-teman ya, harus diingat ya teman-teman ya. Di sini memang banyak kesalahan yang dilakukan dari kita teman-teman ya. Jadi untuk nextnya, untuk kedepannya, untuk teman-teman mungkin semoga ini ya paham juga teman-teman ya, supaya tahu juga ya, supaya tidak terjadi hal yang seperti itu. Sudah menunggu lama ya, ternyata hasilnya zong ya. Kita juga di sana IB-nya udah habis ini ya, biaya juga ya. Ternyata zong ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi pokoknya jangan ini aja lah, pokoknya jangan lengah sedikit teman-teman ya. Pokoknya setelah di IB itu langsung diperiksa teman-teman ya. Kalau udah 50 hari jadi jelas, kita jelas puas, jadi tahu dengan kondisi sapi kita itu ya teman-teman ya, bunting atau tidak buntingnya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekian dulu ya, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen juga supaya channel kita semakin berkembang ya. Jadi supaya juga saya rajin teman-teman buat video yang menarik,
khususnya tentang sapi ya, sapi Bali ya. Jadi semoga bermanfaat ya, semoga bisa teman-teman istilahnya praktekkan di lapangan ya. Jadi sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.